Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Silviani dengan NIM 2312476. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang salah seorang tokoh Islam yang bernama Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir merupakan salah seorang cendekiawan Muslim dalam bidang ilmu tafsir yang hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Ini gambarnya. Jadi beliau merupakan salah seorang pemikir atau ulama ahli tafsir yang berasal dari Busrah, Suriah. Kitab atau buku tafsirnya yang sangat terkenal itu berjudul Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki yang lahir di Mekah pada tahun 1300 Masehi di Busrah, dan beliau wafat pada tahun 1374 Masehi di Damaskus, Suriah. Beliau adalah ulama dari generasi tabi'in yang dikenal sebagai salah seorang dari imam 7 dalam qiraat sab'ah. Sebenarnya nama asli beliau yaitu Al-Imam Al-Jalil Al-Hafidz Imad Al-Din Abu Al-Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Al-Dimaski Al-Faqih Al-Syafi'i. Dari nama tersebut ternyata ada maknanya. Al-Imam di awal nama Ibnu Katsir yaitu merupakan gelar yang diberikan kaum muslimin semasa hidup dan sesudah wafat, karena beliau merupakan seorang panutan di masa hidup di tengah-tengah masyarakat Islam. Sebutan Al-Jalil juga itu merupakan keterkaitannya dengan popularitas yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan terkenal ke seluruh penjuru negeri Islam. Sedangkan gelar Al-Hafidz didapatkan karena ia merupakan seorang yang hafal Al-Quran. Gelar Al-Muballigh Al-Azim didapatkannya karena ia merupakan orator yang tak tertandingi. Di samping itu, Ibnu Katsir juga dikenal sebagai ahli sejarah yang telah menulis buku yang berjudul Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang menjadi rujukan oleh sebagian besar peneliti sejarah Islam. Adapun tentang gelar Al-Syafi'i yang dipakainya itu karena berkaitan erat dengan mazhab yang dianutnya, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan di perkampungan Mijdal, yaitu sebuah kota kecil di Basrah, negeri Syam. Sedangkan predikat Al-Busrawi sering dicantumkan di belakang namanya, yaitu karena ia lahir di Basrah. Demikian pula predikat Al-Dimashqi sering menghiasi namanya. Hal itu juga berkaitan karena kedudukan kota Basrah yang menjadi bagian kawasan Damaskus, atau mungkin karena disebabkan kepindahannya semenjak kanak-kanak ke sana. Sedangkan pendapat lain juga mengatakan bahwa predikat Al-Busrawi berkaitan dengan pertumbuhan dan pendidikannya. Ayahnya bernama Al-Khatib Al-Shihabuddin Ammar Ibnu Katsir merupakan salah seorang yang terkemuka dalam bidang fikih, sedangkan ibunya berasal dari Mijdal, keturunan orang-orang mulia. Sayangnya, ayah dari Ibnu Katsir meninggal saat Ibnu Katsir masih berusia 6 tahun, setelah ia hidup dengan kakaknya di Damaskus. Selanjutnya, pada usia 11 tahun, Ibnu Katsir telah hafal Al-Quran dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu qiraat.
Kegiatan mencari ilmu kemudian dijalaninya dengan lebih serius di bawah bimbingan para ulama semasanya. Ibnu Katsir memiliki sikap yang ramah dan penuh wibawa, berbicara tegas, disegani orang, dan sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakatnya. Untaian kata-katanya begitu dalam dan sangat memukau, fasih serta enak didengar. Jika di depan keluarganya ia tampak lembut, dan di kalangan masyarakat selalu mencerminkan sikap dan budi pekerti yang luhur, maka sangatlah tepat jika beliau mendapat julukan Al-Hafiz Al-Hujjat Al-Tasikat. Nah, Ibnu Katsir juga beliau tuh seorang yang rajin membaca dan luas ilmunya. Ibnu Hajar berkata, ia menyibukkan diri dalam meneliti matan dan rijal al-hadis, menyusun tafsir, mengarang buku, dan lain sebagainya. Nah, setelah beberapa hijrah ke kota orang, Ibnu Katsir kemudian pulang ke kampung halamannya. Di sana beliau menghabiskan waktu untuk berbuat kebajikan dan memperbanyak membaca Al-Quran, menulis dan mengarang hingga akhir hayatnya. Nah, selanjutnya dalam bidang ilmu tafsir, Ibnu Katsir juga menulis tafsir Al-Quran yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir hingga kini. Tafsir Al-Quran Al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Nah, di samping itu ia juga menulis buku Fadail Al-Quran, yaitu keutamaan Al-Quran, berisi ringkasan sejarah Al-Quran. Nah, Ibnu Katsir juga memiliki metode sendiri dalam bidang tersebut, dalam bidang tafsirnya, ilmu tafsirnya. Yang pertama, tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sendiri. Yang kedua, selanjutnya, bila penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad. Karena menurut Al-Quran sendiri, Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Al-Quran. Yang ketiga, jika yang kedua tidak didapatkan, maka Al-Quran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat, karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Al-Quran. Nah, yang keempat, jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabi'in dapat diambil. Nah, sedangkan dalam bidang ilmu hadis, Ibnu Katsir juga banyak menulis kitab ilmu hadis. Yang pertama itu Jami al-Masanid wa as-Sunan. Jadi kitab itu kitab penghimpun musnad dari sunan dan sunan. Sebanyak 8 jilid berisikan nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua, Al-Kutub As-Sittah, yaitu kitab-kitab hadis yang 6, yakni suatu karya hadis. Yang ketiga, At-Takmilah fi Mar'ifat As-Sigat wa Ad-Duwafa wa Al-Muzaham, yaitu pelengkap dalam mengetahui perawi-rawi yang dipercaya, lemah dan kurang dikenal. Yang keempat, Al-Mukhtasar, yaitu ringkasan, merupakan ringkasan dari Muqaddimahnya Ibnu Sholih. Yang kelima, Az-Zilah At-Tanbih li Ulum Al-Hadis, yaitu buku tentang ilmu hadis atau lebih dikenal dengan nama Al-Bait Al-Hadis. Nah, sedangkan dalam ilmu sejarah juga dikuasai kan beberapa berikut ini. Jadi karya Ibnu Katsir dalam bidang sejarah. Yang pertama itu Al-Bidayah wa An-Nihayah, yaitu permulaan dan akhir, atau nama lainnya Tarikh Ibnu Katsir, yaitu sebanyak 14 jilid. Nah, sedangkan yang kedua itu
ada Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul, yaitu uraian mengenai sejarah Rasul. Nah, yang ketiga itu ada Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi itu tuh peringkat-peringkat ulama mazhab Syafi'i katanya. Oke, selanjutnya kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah Al-Bidayah. Ada dua bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku tersebut, yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga masa kenabian Rasulullah SAW, dan sejarah Islam mulai dari periode Mekah, dakwah ke Mekah hingga pertengahan abad ke-8 Hijriah. Kejadian yang berlangsung setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadiannya tersebut. Tercatat, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah merupakan sumber primer terutama untuk sejarah dinasti Mamluk di Mesir. Dan karenanya kitab ini sering juga dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam. Selanjutnya itu dalam bidang ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih, Ibnu Katsir juga tidak diragukan keahliannya karena oleh para penguasa beliau tuh kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakatan yang terjadi kala itu. Misalnya pada saat pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi pada tahun 1358 serta upaya rekonsiliasi setelah Perang Saudara atau peristiwa pemberontakan Baidarmor, yaitu pada tahun 1361, dan dalam menyerukan jihad pada tahun 1368 sampai 1369. Nah, selain itu, ia juga menulis buku terkait bidang fikih didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adapun beberapa kitab karangan Imam Ibnu Katsir. Yang pertama itu Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang kedua Al-Bidayah wa Al-Hinayah, yang ketiga Ikhtasar Ulumul Al-Hadis, yang keempat Jami Al-Masanid wa Al-Sunnah, yang kelima Tarikh Al-Hadith Muqtashar Ibnu Hajib, yang keenam Al-Takmil fi Ma'rifah Al-Siqah wa Al-Du'afa wa Al-Mujahil. Nah, kitab tafsir Al-Quran Al-Azim yaitu termasuk kitab tafsir yang tergolong dalam tafsir bil matsur atau disebut juga tafsir riwayat, yang dimana di dalamnya itu Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, atau menafsirkan Al-Quran dengan qaul sahabat dan tabi'in. Katanya ada pula yang mengatakan bahwa kitab tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab dirai, maka hal ini tidak juga sepenuhnya salah. Namun bentuk tafsir bil matsur lebih mendominasi. Hal ini dibuktikan karena banyaknya hadis-hadis yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Hal ini bisa jadi dikarenakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadis dan diberi gelar sebagai muhaddis. Nah, dalam kitab tafsir ini, Imam Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili. Tahlili adalah suatu metode menafsirkan ayat sesuai dengan susunan mushaf, menjelaskan secara rinci asbabun nuzul, munasabah antara surah, terkadang juga merincikan aspek kebahasaannya.
Adapun coraknya, Ibnu Katsir menggunakan corak bahasa. Hal ini terbukti karena di dalamnya dalam kitab tersebut tuh banyak membahas unsur kebahasaan seperti i'rab, balaghah, serta nahwu. Nah, tafsir Al-Quran Al-Azim juga mempunyai kelebihan dalam metode, yakni menyebutkan ayat lalu menafsirinya dengan ungkapan yang mudah dan ringkas. Jika satu ayat bisa ditafsiri oleh ayat lain, maka ia menyebutkannya lalu membandingkannya kedua ayat dan menjelaskan maksudnya. Selanjutnya, ia menyebutkan beragam hadis marfu yang berkaitan dengan ayat dan menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Dilanjutkan dengan menyebutkan ucapan para sahabat, tabi'in dan kaum salaf sesudah mereka. Nah, itu merupakan karangan dari Ibnu Katsir. Nah, selanjutnya Ibnu Katsir juga memiliki keistimewaan. Yang pertama itu, Ibnu Katsir telah tuntas atau menyelesaikan penulisan tafsirnya hingga keseluruhan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, membawakan hadis disertai dengan sanadnya. Yang ketiga, menafsirkan ayat-ayat yang berbincang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut pemahaman salaf tanpa tahrif, ta'wil, tasybih, dan tathil. Yang keempat itu mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas. Nah, yang kelima itu tidak mengandung permusuhan diskusi, golongan, dan mazhab, mengajak pada persatuan dan memberi kebenaran bersama. Mungkin cukup itu saja tentang tokoh muslim yang bernama Ibnu Katsir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.